Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pertemuan kemitraan stakeholder inklusi dalam membahas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan yang dimulai pukul 10 pagi hingga jam 12 siang dilakukan di kantor PKBE Daerah NTT di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2, Kelurahan Nekolan, Kota Kupang NTT. Kepada media ini, Direktur Eksekutif PKB NTT, Mati Tapan, menyampaikan bahwa kami hari ini baru saja bersama dengan teman-teman stakeholder lain berjuang untuk mewujudkan adanya inklusi di daerah Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, saya Maudi Taufan, Direktur Eksekutif Daerah PKBI Daerah Nusa Tenggara Timur. Siang hari ini kami baru saja bersama dengan teman-teman stakeholder lainnya yang juga berjuang untuk memperjuangkan, mewujudkan adanya inklusi di daerah Nusa Tenggara Timur. Kita sama-sama bertemu hari ini dengan beberapa teman-teman stakeholder untuk kita membahas terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini sebenarnya menjadi bagian kecil yang coba dibuat oleh PKBI NTT bersama dengan teman-teman stakeholder untuk menyamaratakan informasi pengetahuan setiap stakeholder terkait dengan undang-undang PTKS ini, karena ini termasuk undang-undang yang baru, tetapi kami semua percaya dan menaruh harapan besar terhadap undang-undang ini bisa berkontribusi untuk membantu upaya mencegah lagi terjadinya kekerasan seksual dan juga mengatasi sebenarnya kekerasan seksual di daerah tercinta kita ini Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini memang kalau PKBI ini melakukan ada dua hal. Yang pertama mencoba untuk berkoneksi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di provinsi NTT ini, baik itu pemerintah, LSM, komunitas yang juga mau berjuang untuk membantu pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual bagi perempuan dan anak di NTT. Kita sama-sama berjejaring. Hal yang perlu dilakukan juga adalah dalam jaringan itu adalah mengedukasi semua pihak, masyarakat dan juga pemerintahnya dan juga di komunitas masing-masing, lembaga masing-masing tentang undang-undang ini sebenarnya apa sih, undang-undang ini isinya apa, mengatur tentang apa. Dan ini juga akan kemudian disebarkan, dilanjutkan. Informasi ini diharapkan akan terus berlanjut kepada semua masyarakat. Dan yang kedua, di PKBI NTT sendiri kami punya layanan konseling yang dilayani oleh psikolog klinis dan juga konselor yang sudah dilatih oleh psikolog klinis. Konselor kami ada juga konselor remaja atau konselor sebaya yang membantu untuk memberikan layanan konseling bagi penyintas. Memang belum banyak, tetapi memang ada yang kemudian datang ke layanan konseling untuk curhat, untuk konseling terkait dengan kekerasan yang kemudian diperolehnya. Memang ya kalau di kami sendiri sebenarnya untuk berani melapor itu belum semua orang mau melakukannya gitu. Jadi ini adalah kekerasan yang sudah lama terjadi, dirasakan lama sekali gitu, dan baru sekarang ini kemudian berani disampaikan melalui proses konseling ini. Tantangan yang sebenarnya PKBI NTT alami adalah tidak semua orang juga mau konseling, karena selalu mengkaitkan konseling ini dengan kalau yang datang konseling itu orang stres, orang gila. Tidak semua orang butuh konseling itu yang selalu ada di dalam otaknya, setiap saya pikir setiap masyarakat selalu berpikir seperti itu, sehingga ini menjadi tantangan untuk kami bagaimana sebenarnya menyampaikan bahwa konseling ini sebenarnya dibutuhkan oleh semua orang, tidak hanya orang dalam tanda kutip yang stres atau skizofrenia. Tidak hanya itu gitu, tapi kita semua juga sebenarnya membutuhkan konseling ini untuk tetap waras dalam tanda kutip ya, waras dalam menjalani keseharian kita seperti itu. Jadi harapannya sebenarnya kami juga bisa berkontribusi untuk mendukung undang-undang ini, di mana konseling ini juga diperlukan ya, untuk penyintas daripada kekerasan seksual ini gitu.
tidak hanya di Kota Kupang tapi di seluruh daerah di Nusa Tenggara.